Selamat pagi, shalom semuanya jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah masing-masing, baik yang di Brisbane maupun yang di Melbourne. Saudara-saudara yang di Melbourne yang pagi ini mengikuti belajar firman Tuhan bersama kita, shalom kepada semuanya, juga salam pada saudara-saudara sekalian di kota-kota lain yang mengikuti live streaming ini, baik di Australia, di Indonesia, di Amerika, yang di Eropa sayangnya tidak bisa mengikuti live streaming sebab di sana praktis tengah malam, tapi mereka juga kadang melihat dari rekamannya. Jadi shalom juga kepada semua yang mengikuti melalui rekaman. Nah, pagi hari ini kita ingin belajar tentang firman Tuhan, secara khusus firman Tuhan itu. Menanggapi keadaan dunia saat ini yang overload dengan informasi, kita perlu belajar menyaring informasi-informasi tersebut. Sebab tidak saja semua info itu berguna, tapi juga banyak informasi yang kita sebut sebagai disinformasi, ya, informasi yang sengaja disalahkan, ya, untuk mengelabui kebenaran. Nah, saudara, hal ini sangat mengkhawatirkan sekali, sebab kita semua bisa jatuh di dalam informasi yang memang sengaja dibuat untuk mengelabui kebenaran itu. Nah, saudara, untuk menanggapi hal ini, beberapa minggu ke depan kita mau belajar bersama melalui satu seri yang kita sebut sebagai Truth and Lies. Ya. Jadi kita ingin melihat tentang kebenaran dan kebohongan atau hoax. Nah, minggu lalu kita sudah mulai belajar tentang Truth and Lies ini melalui film True Lies. Hampir semua pernah melihat film ini, ya. Film yang sangat entertaining ini, dari film ini kita belajar bagaimana kita ini harus mengenal the truth, harus mengenal kebenaran itu dengan mendetail, harus mengenal dengan jelas, harus mengenal dengan tepat, harus mengenal dengan benar, bukan sekedar tahu. Sebab kalau kita hanya sekedar tahu, kita ini bisa dikelabui dengan kebohongan yang berbajukan kebenaran. Jadi kita harus tahu dengan tepat, dengan jelas, dan kita harus berpegang teguh kepada kebenaran itu sendiri. Firmly hold on to it. Ya, kita tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada toleransi. Ya. Saya bukan ajarkan kita ini intoleran terhadap sesama. Saya tidak mengajarkan intoleran terhadap manusia, tapi kita jelas tidak boleh toleran terhadap kebohongan. Ya. Jangan dekat-dekat dengan kebohongan itu, apalagi bergaul dengan kebohongan. Ya. Nah, saudara yang belum sempat melihat atau mendengar message ini, saudara bisa melihatnya melalui Facebook maupun YouTube dari Replik Brisbane ini, karena kita akan lanjutkan pagi hari ini. Dan kita mau belajar melalui film lainnya yang juga masuk box office di tahun 1992. Memang film agak tua, tapi film yang cukup bagus. Film dengan judul A Few Good Men. Dibintangi oleh Jack Nicholson, Tom Cruise, Kevin Bacon, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Kevin Pollak, dan Cuba Gooding Jr. ya, dengan sutradara Rob Reiner. Ini adalah film tentang drama pengadilan militer atau court martial
di mana 2 orang US Marine dituntut membunuh rekannya. Mereka dituduh membunuh rekannya. Di bagian akhir dari film ini, sebagai atasan tersangka, Kolonel Jessup yang diperankan oleh Jack Nicholson diinterogasi sebagai saksi oleh defense lawyer, oleh pembela, yaitu Letnan Cavey yang diperankan oleh Tom Cruise. Letnan Cavey menekan Kolonel Jessup untuk mengakui apakah dia mengeluarkan perintah Code Red yang mengakibatkan kematian anggota marinir muda itu. Nah, saudara, menjawab desakan pengacara untuk mendengar kebenaran, Kolonel Jessup dalam kemarahannya kemudian berkata dengan penuh emosi, "You can't handle the truth." Nah, saudara, kalimat singkat ini menjadi satu tagline, menjadi satu quote yang terkenal. You can't handle the truth. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang hal ini. Kenapa you can't handle the truth? Dan kita ingin juga belajar how you can handle the truth. Jadi bukan saja kita tidak bisa handle the truth, tapi juga kita mau belajar bagaimana kita bisa handle the truth. Nah, saudara, banyak orang berkata, I want the truth, I want to hear the truth. Ya. Tapi setelah mereka diberitahu the truth, they ignore it, even they reject it. So, the question is, can you handle the truth? The truth is not always pleasant. Even most of the time, it is unpleasant and uncomfortable. Kebenaran itu tidak selalu menyenangkan kita. Bahkan justru lebih sering nggak menyenangkan, nggak mengenakan. Dan kita tempted to ignore or even reject it rather than accept it. Ya, kita jadi tergoda untuk mengabaikan atau menolak kebenaran itu daripada menerimanya. Karena apa? Karena kita bisa handle the truth. Dan karena kita tidak bisa handle the truth, manusia membuat kebenaran yang seharusnya absolut menjadi relatif. Karena mereka tidak bisa handle the truth yang absolut itu. Akhirnya mereka membuat kebenaran yang relatif. It's wrong for you, not for me. Ya, demikian kita buat kebenaran itu. Nah, saudara, hal ini membuat kekacauan. Semuanya jadi kacau. Kenapa? Karena fondasinya yaitu the truth tidak lagi absolut. The truth tidak lagi berlaku untuk semua. The truth menjadi relatif. It's okay for you, not okay for me. It's wrong for you, it's okay for me. Dan kita akan jadi kacau. Nah, saudara, kalau saya berbicara the truth, saya berbicara the truth yang absolut, the absolute truth. Truth dengan kapital T, atau bahasa Indonesia kebenaran dengan K besar. And that's the only truth yang bisa kita pegang. Nah, saudara, kita ingin melihat sekarang kenapa kita ignore, kenapa kita reject the truth. Kenapa you can't handle the truth. Ada 3 keadaan di mana menyebabkan kita, ya, atau yang menyebabkan kita tidak bisa handle the truth. Yang pertama,
Kenapa kita tidak bisa handle the truth? Adalah karena kebenarannya itu membuat kita nggak masuk akal, atau kebenarannya itu nggak masuk akal kita, nggak masuk logika kita, tidak sejalan dengan cara berpikir kita, sehingga sulit untuk kita terima. Nah, saudara, ada sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12. Ya. Ini kisah kejadian yang terjadi setelah Raja Salomo mati. Rehabeam, anak Salomo, akan dinobatkan menjadi raja. Nah, saudara, saya ingin bacakan sedikit dari kisah ini langsung dari Alkitab, 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dikatakan demikian, ya. Ketika Rehabeam, anaknya Salomo, pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Jadi dia menggantikan ayahnya Salomo. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam. Yerobeam itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan karena ketidaktaatan Salomo. Ya, jadi saudara, ada dua tokoh di sini, Rehabeam dan Yerobeam bin Nebat. Nah, Yerobeam bin Nebat itu pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Ya, dia mau dibunuh oleh Raja Salomo. Ya, sehingga dia lari ke Mesir, Yerobeam ini. Tapi begitu dia mendengar Rehabeam mau dinobatkan menjadi raja, maka ayat kedua katakan kembalilah Yerobeam dari Mesir. Nah, orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Rakyat merasa terlalu berat beban yang diberikan oleh Raja Salomo dulu, dan mereka minta supaya diringankan dan mereka bersedia tunduk kepada Rehabeam, ya, mereka bersedia menjadi hambanya, ya. Tetapi Rehabeam menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Jadi dia ingin minta nasihat, the truth, dari orang-orang tua yang hidup mendampingi Salomo. Kata Rehabeam, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Dia mau tahu nasihat dari orang tua itu. Mereka, orang-orang tua itu, para tua-tua itu berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Para tua-tua itu minta supaya Rehabeam mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari rakyatnya. Tapi dia mengabaikan nasihatnya. Lalu Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan pada rakyat yang telah berkata kepadamu. Inilah nasihat atau the truth dari orang-orang muda itu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku.
Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi semakin berat, ya kan? Ayat 12 katakan, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, kepada sang raja itu, seperti yang dikatakan raja. Jadi mereka kembali, kan dikatakan 2 hari kembali, mereka kembali. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Nah saudara, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat yang padahal direkomen oleh para tua-tua. Tapi dia lebih suka mendengar apa yang dikatakan orang muda. Kenapa saudara? Karena Rehabeam lebih cocok dengan cara pikir orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Peernya dia, yang seumur dengan dia. Dia lebih cocok dengan cara berpikir demikian, sehingga dia menolak the truth yang sesungguhnya, yang jauh lebih baik, nasihat yang jauh lebih baik. Nah saudara, kita lebih suka mengandalkan logika manusia, cara berpikir manusia, kata manusia, daripada the truth, daripada God's truth. Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9, Yesus berkata demikian. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, pada tua-tua Yahudi itu, bahwa mereka pintar, ya, mereka pandai twist the truth, ya. Perintah Allah itu mereka kesampingkan supaya mereka dapat memelihara adat istiadat mereka sendiri. Nah saudara, kata adat istiadat ini di dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Perjanjian Baru ini, dipakai kata paradosis. Kata paradosis ini di dalam bahasa Inggris diterjemahkan precept. Precept itu artinya aturan atau peraturan atau pedoman, ya, tradisi. Bisa juga diterjemahkan sebagai thought, ya, pikiran, cara pikir, mindset, paradigma, ya, paradigma manusia. Nah saudara, banyak orang seperti yang Yesus katakan ini lebih suka pada apa kata orang. Banyak orang lebih percaya kepada apa kata orang. Memang sih mereka memegang kata orang terkenal, ya tentunya orang nggak terkenal mereka nggak percaya, mereka nggak ambil. Tapi mereka ambil kata orang lebih daripada apa kata Alkitab. Manusia lebih suka kepada quotes manusia daripada Alkitab. Manusia lebih percaya kepada quotes dari manusia daripada kebenaran. Ya kan? Saudara, kita lihat, kita lebih suka. Nah saudara, saya tidak katakan kita tidak boleh ambil quotes dari orang lain. Kita tidak boleh pegang quotes orang lain. Saya juga kutip, saya juga quotes dari tokoh-tokoh yang ada. Tapi kita perlu tahu bahwa quotes itu harus setuju dengan Alkitab. Barulah kita terima. Bukan Alkitab yang setuju dengan quote itu. Jadi sehingga kita ambil sebuah quote, kita cocokkan Alkitab quote ke quote itu. Terbalik saudara. Quote itulah yang harus sejalan dengan Alkitab. Yang harus sepenuhnya seperti Alkitab. Nah minggu-minggu depan mungkin kita mau belajar tentang biblical dan Bible based quotes, ya, atau biblical dan Bible based saying atau statement,
ada perbedaan yang sangat besar, tapi kita sering mungkin nggak berasa. Kita pikir, oh ya ini Alkitabiah gitu loh. Tapi betul atau tidak? Nah, saudara, memang sangat disayangkan bahwa banyak orang lebih suka dengan pemikiran, dengan logika, dengan quote manusia. Banyak orang lebih cocok dengan pemikiran manusia, sehingga mereka tidak bisa handle the truth, the absolute truth, kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, kenapa you can handle the truth adalah karena kita lebih suka mendengar sesuatu yang setuju dengan kita, ya, yang mengkonfirm maunya kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat, Paulus berkata kepada Timotius demikian. Ini yang terjadi sekarang ini, saudara. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak bisa lagi handle the truth. Ajaran sehat itu adalah the truth. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan cari orang-orang, guru-guru yang mau memberitahu mereka, yang mau berbicara sesuatu yang mereka ingin dengar, yang mengenakan telinga mereka, yang setuju dengan pendapat mereka. Nah, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, bagi hoax. Mereka menutup telinga mereka, mereka memalingkan telinga mereka dari the truth untuk mengambil hoax itu. Dan saudara, banyak orang tidak bisa handle the truth karena tidak sesuai dengan maunya dia, dengan keinginannya dia. Lagi, sebuah cerita di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-18. Saudara bisa buka sendiri, saudara lihat sendiri. Di dalam 2 Tawarikh 18, Ramot Gilead, sebuah kota di Israel, kotanya orang Israel telah jatuh ke tangan Raja Syria. Ya, jadi Raja Syria itu menduduki kota Ramot Gilead. Waktu itu Ahab, Raja Israel bagian utara, jadi kerajaan Israel itu sudah terpecah dua setelah Salomo meninggal. Ya, saudara tahu kisah ini. Nah, Ahab itu Raja Israel bagian utara dengan ibu kota Samaria. Ya, kemudian ada kerajaan Yehuda, itu kerajaan sebelah selatan, ya, dengan ibu kota Yerusalem. Nah, Raja Ahab, raja yang utara itu mengajak Yosafat, Raja Yehuda yang selatan, untuk join forces untuk merebut kembali Ramot Gilead itu. Ya, jadi dia ajak, karena dia merasa kurang kuat, ya, dia ajak Yosafat, tentaranya yang selatan, untuk join forces merebut kembali Ramot Gilead. Nah, saudara, Yosafat ini seorang Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Sehingga Yosafat bilang kepada Raja Ahab, kita mesti tanya Tuhan dulu. Ya. Jadi jangan sembarangan, tanya Tuhan dulu. Nah, Ahab pun mengumpulkan nabi-nabi pribadinya. Ya. Nabi-nabi yang mengatakan apa yang ingin didengar oleh Ahab. Dan jelas sekali nabi-nabi ini, kalau saudara baca di dalam ayat 5 dari 2 Tawarikh 18, nabi-nabi ini berkata, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ya. Sebab nabi-nabi ini memang nabi pribadinya yang hanya seperti dikatakan di sini, ya, yang mengenakan telinganya kepada dongeng. Nah, saudara, Yosafat tidak puas dengan jawaban tersebut. Dia tahu nabi-nabi ini adalah nabi pribadinya dari Ahab yang akan mengatakan apa yang diinginkan oleh Ahab. Sehingga Yosafat pun bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan
yang benar, ya. yang enggak di bawah perintah Ahab, ya. Supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Ayat yang ke-6 di dalam 2 Tawarikh 18 ini. Nah saudara, Ahab dengan enggan, ya, reluctantly menjawab, masih ada satu nabi lagi, yaitu Mika bin Yimla. Tapi Ahab akui, aku membenci dia. Kenapa Ahab benci pada Nabi Mika? Alkitab catat, sebab ia, Mika, tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku. Selalu malapetaka, yang gak enak, saudara. Jadi Ahab gak suka dengan Mika. Tapi Yosafat, Raja Yehuda, memaksa untuk bertanya terlebih dahulu kepada Mika, Nabi Mika. Nah Ahab pun menyuruh orang memanggil Nabi Mika. Tapi di dalam perjalanan Nabi Mika ini sudah diberitahu oleh orang-orang Ahab apa yang Ahab mau dengar. Dan itu yang harus disampaikan oleh Mika. Sehingga waktu Mika datang, Mika pun berkata seperti yang diinginkan oleh Ahab. Tapi Ahab kemudian tahu kira-kira bukan ini. Ahab minta Mika to tell the truth. Ahab kira-kira seperti pengacara kafe itu yang berkata, I want to hear the truth. Tapi tepat seperti apa yang dikatakan oleh Kolonel Jessup kepada Letnan kafe itu. You want to hear the truth? You can handle the truth. Dan betul saudara, setelah Mika memberitahu the truth, ya, di mana Mika memberitahu bahwa tentara Israel akan bercerai-berai dan keok kalah dan rajanya akan mati terbunuh dalam perang tersebut, Ahab pun menjadi marah. Dan Alkitab dengan jelas mencatat Mika dipenjarakan dan dikasih tahu kepada penjaga penjara untuk memberi makan dan minum sedikit saja kepada Mika ini. Nah saudara, Ahab minta Mika tell the truth, but he can't handle the truth. Saudara mungkin akan berkata, Ahab sangat keterlaluan memenjarakan Mika dan cuman dikasih makan dan minum sedikit saja. Tapi saudara, sayangnya banyak di antara kita, banyak orang seperti Ahab ini can handle the truth. Mereka berbicara kebenaran, tapi mereka tidak bersedia menerimanya. Mereka lebih suka mengambil yang mengenakan kuping mereka. Mereka lebih suka menerima yang mengenakan hati mereka. Tepat seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ini. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah saudara, banyak orang tidak mau menerima kebenaran. Mereka cuma mau menerima sesuatu yang sesuai dengan kehendak mereka, sesuatu yang memuaskan keinginan mereka. Mereka tidak bisa handle the truth. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, orang yang tidak bisa handle the truth. Karena memang mereka sudah memutuskan tidak mau terima. Ya mereka sudah putuskan simply, ya, nggak mau terima. Sehingga ya mereka nggak bisa terima. Nah saudara, contoh di dalam Alkitab adalah seperti Raja Firaun di Mesir. Seperti juga orang-orang Mesir.
Nah, banyak kita sering berkata, ya ada orang-orang berkata, kalau saya melihat buktinya, kalau saya melihat mujizat, saya akan percaya. Nih, ya kan? Kita sering mendengar hal itu. Ya kalau gua lihat, gua pasti percaya ada. Kalau gua alami mujizat itu, gua akan percaya. Nah, saudara, orang Mesir pada masa Musa itu, apa masih kurang banyak melihat mujizat? Apakah Raja Firaun masih kurang melihat mujizat? Memang waktu pertama kali Musa dan Harun menghadap Raja Firaun dan Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu kemudian menjadi ular. Raja Firaun panggil ahli-ahli sihir mereka dan dia bisa imbangi. Okay? Tongkat menjadi ular, mereka bisa imbangi. Tapi kemudian tulah-tulah yang terjadi, air menjadi darah, kodok, lalat, bisul, hujan es, belalang, kegelapan, dan terakhir kematian anak sulung. Who can compare that? Gak ada, ya kan? Ini mujizat yang begitu dahsyat. Tapi mereka lihat, mereka alami. Ada yang percaya? Gak ada. Mereka gak ada yang percaya. Why? Karena mereka memang sudah putuskan tidak mau percaya. Mereka sudah putuskan tidak mau terima. Sayangnya saudara, bukan cuma orang Mesir saja yang menolak. Bangsa Israel sendiri bahkan masih tidak percaya. Masih tidak mau percaya. Sehingga akhirnya orang-orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini, kita tahu sekali dari kisah ini, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Right? Padahal Tuhan memberitahu mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. This is the truth. Ya kan? Ini janji Tuhan, inilah truthnya itu. Bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka tidak bisa handle kebenaran itu. They cannot handle the truth. Waktu mereka, dalam hal ini para pengintai, ya, dan terutama 10 pengintai yang ada, waktu mereka melihat kota-kota yang berbenteng kuat dan orang-orangnya yang seperti raksasa. Nah saudara, bangsa Israel itu sudah melihat begitu banyak mujizat, ya kan? Bukan hanya sekedar melihat 1-2 mujizat, tapi mereka sudah melihat begitu banyak mujizat sejak dari Mesir. Tentang tulah-tulah itu dan hal-hal lainnya, bagaimana mereka diselamatkan dengan mengecat ambang pintu itu dengan darah. Ya, mereka lihat so many miracle. Kemudian di padang gurun, mereka juga melihat bagaimana waktu mereka haus, air keluar dari batu. Bagaimana waktu mereka lapar, Tuhan memberikan mana dari surga. Dan waktu mereka minta daging, Tuhan berikan burung. Dan mereka tiap hari melihat tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka. What else? Right? Mau miracle seperti apa lagi? Tapi saudara, mereka tolak the truth. Mereka tolak janji Tuhan untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Waktu mereka melihat kota yang berbenteng dan orang raksasa itu. Mereka nggak percaya. Saudara, Tuhan menyebut mereka dengan istilah yang sangat tepat sekali. Bangsa yang tegar, tengkuk. Orang Surabaya bilang itu orang dablek. Kalau orang Medan bilang itu orang auban. Okay? Cinya aubana. Ya. Sangat tegar, tengkuk.
saudara, sudah melihat begitu banyak mujizat, mereka tetap tidak mau percaya. Mereka tolak kebenaran itu. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, saudara, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengejar Dia. Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengikuti Dia setelah mereka diberi makan oleh Yesus. Nah, kita ingin melihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, orang-orang yang mengikuti Yesus, yang mengejar Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mereka ikut Yesus itu bukan untuk mendengar kebenaran, bukan untuk mendengar firman, tapi mereka datang mengejar Yesus, mengikuti Yesus karena mereka telah makan roti dan kenyang dan mereka mau lagi. Nah, Yesus katakan pada mereka ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, Yesus ingin beritahu pada orang banyak itu, jangan kamu kejar makanan jasmani. Bekerjalah, carilah makanan yang bertahan sampai kekal, yaitu kebenaran itu. Nah, saudara, kemudian ayatnya yang ke-28, ya, mereka berkata kepada Yesus, ya, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi kan Yesus bilang, udah jangan bekerja hanya untuk makanan yang sementara ini, tapi untuk makanan yang kekal. Cari kebenaran itu. Nah, mereka bertanya kepada Yesus, apa sih pekerjaan yang dikehendaki Allah itu, yang kekal itu? Nah, saudara, Yesus menjawab demikian pada mereka. Ya. Yesus katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kamu harus percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia ini adalah Yesus, Dia ini adalah kebenaran. No? Itu yang harus mereka cari. Nah, ayat 30 menarik sekali, kemudian katakan demikian. Maka kata mereka kepadanya, kepada Yesus, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nah, saudara, mereka meminta tanda, mereka meminta mujizat supaya mereka bisa melihatnya dan mereka katakan mereka akan percaya. Tapi saudara baca selanjutnya, Yesus tidak menggubris permintaan mereka sebab Yesus tahu mereka sudah make up their mind untuk tidak mau terima. Jadi percuma dikasih tanda, percuma dikasih mujizat. Nah, saudara, kita melihat 3 kelompok orang yang can't handle the truth ini. Mereka yang gak masuk logika mereka, cara berpikir mereka, paradigma mereka, tradisi mereka, kehidupan mereka, gak masuk. Mereka tolak. Ada yang menolak karena mereka hanya mau mendengarkan apa yang mereka inginkan, yang mengenakan mereka. Dan kelompok yang ketiga, mereka yang memang memutuskan untuk tidak mau terima. Dan saudara, saya tidak tahu apa yang menyebabkan saudara can't handle the truth. Tapi saudara perlu tahu bahwa semua ini ketidakmampuan kita to handle the truth itu adalah pekerjaan iblis untuk membinasakan kita manusia. Tapi yang kena memang kita. Tapi kita perlu tahu itu adalah pekerjaan iblis. 2 Tesalonika 2 ayat ke-9 dan ke-10. Paulus katakan demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kedatangan si pendurhaka, kedatangan orang-orang yang membuat
hoax, ya, kedatangan orang-orang yang tell lies, ya, itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi mereka membuat sesuatu yang kelihatannya bagus sekali, ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tapi semua itu palsu. Nah, ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, saudara, kita melihat bahwa hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan kita. Tapi kita perlu sangat berhati-hati karena pada akhir zaman ini akan ada banyak pendurhaka itu. Mereka berbicara dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dan tipu daya mereka itu sangat bagus sekali, dan orang-orang yang termakan oleh hoax ini, oleh tipu daya ini, oleh lies ini, mereka akan binasa. Nah, saudara, kita harus terima kebenaran itu. Dan kita harus mengasihi kebenaran itu. Karena hanya kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Nah, saudara, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk belajar how to handle the truth. Bagaimana kita bisa terima truth itu. Bagaimana kita handle it di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, bagaimana kita handle the truth? Kita harus terbuka untuk terima the truth. As simple as that. Kita harus terbuka. Meski rasanya tidak logis, tidak sejalan dengan pikiran kita, tidak seperti yang kita mau, bahkan bertentangan dengan keinginan kita. No other way, kita harus terbuka untuk menerimanya. Saudara, saya ini adalah seorang yang sangat logis. Selalu pakai logika. Pakai otak istilahnya. Sampai istri saya selalu bilang, sekali-sekali pakai perasaan. Jangan cuma pakai ini gitu loh ya. Selalu bilang ya. Jadi saudara bisa tahu kira-kira selalunya saya itu gimana. Okay? Nah, saya ini seorang yang selalu pakai logika, dan saya ini orang yang berkemauan keras. Kalau sudah ada maunya, gak mau dengar yang lain, gak bisa dirubah, dan harus dapat. Tapi saudara, suatu malam kira-kira 37 tahun yang lalu, Tuhan nyatakan kebenarannya kepada saya. Dia tunjukkan bahwa saya yang selalu bangga dengan logika saya yang punya kemauan sendiri, yang punya ambisi sendiri, sesungguhnya tanpa dia saya ini nothing. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemauan saya clash dengan kemauan dia. Dan saya pasti kalah. Saudara, waktu Tuhan nyatakan kebenarannya ini, gak masuk di akal saya. Bertentangan dengan keinginan saya. Tapi saudara, saya belajar untuk menerimanya. Saya terbuka untuk mau mengerti kebenaran ini. Dan kebenaran ini set me free. The truth set me free. Saudara, the truth will indeed set you free. But first, it will make you really angry. It will make you really uncomfortable. Kebenaran itu akan membebaskan kita, tapi sebelum dia membebaskan kita, dia akan membuat kita sangat tidak enak, membuat kita marah, membuat kita kesal. Tapi kita tidak punya jalan lain, kita harus terbuka untuk menerima kebenaran itu, bukan memaksakan kebenaran kita. Kita harus terima, kita harus ambil. Amsal pasal yang ke-23
Ayatnya yang ke-23. Beritahu kita demikian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, saudara yang punya uang dan belajar untuk berinvestasi, saudara akan selalu bertanya mesti beli apa, ya kan? Beli shares apa? Shares mining, shares bank, shares blue chips, atau justru beli properti. Nah, kalau beli properti seperti apa? Rumah, unit, apartemen, mau beli di daerah mana? Atau ada yang beritahu lagi, invest tuh yang paling baik itu beli emas. Ya. Ada Mas Joko, Mas Rudi, Mas Agus, Mas Tony, ya, Mas Herman, gitu loh. Saudara, jadi pusing, ya kan? Jadi pusing. Oh, kalau Yemaima katanya beli Mas Herman katanya. Bener. Pusing kita mau beli apa, ya kan? Shares, properti, emas, macam-macam. Bingung kita. Saudara, Alkitab beritahu kita apa yang mesti kita beli dengan sangat jelas sekali, tanpa tedeng aling-aling, tanpa mesti pengertian yang dalam, gak usah, dengan clear. Alkitab memberitahu kita, belilah kebenaran, belilah hikmat, belilah didikan, dan belilah pengertian. Ini 4 hal yang perlu kita beli, bukan yang lainnya. Dan saudara tahu Alkitab pakai kata beli di sini, ya kan? Dia nggak katakan ambil. Kenapa? Kalau ambil kan free, benar nggak? Ya toh? Kita ambil. No, it's not free. Kita harus beli, kita harus bayar harganya. Kita mesti keluar uang. Harus ada yang dilepas, harus ada yang dikorbankan. Yaitu keinginan kita, logika kita. Harus kita lepaskan, harus kita korbankan. Kita harus bayar harganya untuk membeli kebenaran ini. So it costs us something. It's not free. It's not for free. Dan Alkitab tambahkan, bukan hanya sekedar beli, tapi jangan dijual. Jangan dilepas, jangan dikompromikan, jangan ditolerir. Kita harus pegang erat-erat, hold firmly. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Kita harus hold firmly to the truth. Jangan dilepas, jangan dijual, saudara. Banyak orang menjual kebenarannya itu untuk seperti Esau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. It's so sad. Dan Alkitab beritahu kita, beli dan jangan dijual. Nah, saudara, jelas kita harus get the truth. Okay? Kita harus beli kebenaran itu. Kita harus ambil dengan bayar harganya. Sehingga kita bisa handle the truth. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa handle the truth itu? Nah, saudara, kita harus menguasai kebenaran itu demikian rupa sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran itu, kita bisa beritakan kebenaran itu, kita bisa jelaskan kebenaran itu kepada yang lain, kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa menerima kebenaran itu, sehingga orang lain pun bisa handle the truth. Jadi bukan hanya kita terima the truth,
beli the truth, tapi kita harus menguasainya demikian rupa sehingga kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. 2 Timotius ayat 2. Pasal 2 ayatnya yang ke-15, Paulus katakan demikian, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, kita punya kewajiban handle the truth itu dengan menyampaikan kepada yang lainnya. Itu tugas kita, saudara. Kita punya tugas, tidak hanya menerima the truth, tapi kita harus sampaikan, memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah saudara, truth itu, kebenaran itu perlu kita beritakan. Tapi sayangnya kita sering tidak melakukan itu. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita tidak lakukan? Banyak sekali alasannya itu adalah karena takut. Ya kan? Kenapa kamu tidak sampaikan kebenaran itu? Karena takut. Kenapa kita takut? Saudara, kita takut karena kita tidak kuasai dengan baik kebenaran itu. Ya kan? Jadi kita takut. Takut tidak bisa jelaskan dengan baik. Nah saudara, beberapa minggu ke depan nih kita mau belajar tentang hal ini. Bagaimana kita handle the truth dan menguasainya sehingga kita bisa sampaikan kepada yang lainnya. Dan ini sangat penting untuk sampaikan, untuk beritakan kebenaran ini kepada yang lainnya. Nah jelas saudara, tentu di dalam menyampaikan kebenaran ini, di dalam memberitakan kebenaran ini kepada yang lainnya, harus kita sertai dengan doa. Itu jelas sekali. Jadi doa itu nggak bisa sebagai option, tapi part dari kebenaran itu di dalam hidup kita, di dalam kita menyampaikan dan memberitakan kebenaran itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita handle the truth? Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Ya. Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat 15, saya ambil dulu kutipan dalam Alkitab yang biasa kita pakai. Yang berkata demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah saudara, terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai ini kurang jelas pengertiannya ini. Memang dikatakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Ya. Nah saudara, saya ingin ambil beberapa kutipan lain untuk kita lihat lebih jelas. Yang pertama kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dipakai terjemahan demikian. Sebaliknya, kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Alkitab katakan di sini kita harus menyatakan kebenaran itu dengan hati penuh kasih. Ya. Dan terjemahan bahasa Inggris, terjemahan NIV-nya dikatakan demikian, King James. But speaking the truth in love. Alkitab meminta kita untuk speak the truth in love. Kita harus beritakan kebenaran itu dengan kasih. Nah saudara, memang sulit untuk menyampaikan kebenaran itu. Memang sulit untuk memberitakan kebenaran itu. Untuk itu, ya, untuk ke dalam kita harus sertai dengan doa, ya, doa pribadi kita. Tapi untuk keluar, ya, saudara, kita harus sampaikan, kita harus beritakan dengan kasih, dengan lembut, dengan sabar. Sebab memang nggak mudah untuk orang menerima kebenaran itu. Ada sebuah cerita, saudara.
seorang suami yang sering lakukan bisnis trip. Di satu bisnis tripnya itu kalau dia bisnis trip dia memang selalu telepon ke rumah, dia telepon istrinya. Nah, saudara, di dalam satu bisnis trip dia telepon istrinya, ya, udah menjelang akhir bisnis tripnya dia telepon, ya mereka ngobrol lah, ya suami istri ngobrol, oh apa kabar ini gini, ya sampai mau akhir conversation mereka, pembicaraan mereka, si suami pun bertanya pada istrinya, BTW, apa kabar si Blacky? Gitu loh. Blacky itu anjing kesayangan suaminya. Ya. Mendengar itu istrinya pun langsung jawab, Blacky mati. Ya. Suaminya diem. Ya. Kemudian suaminya pun berkata pada istrinya, Mi, jangan jujur kayak gitu. Kasih taunya pelan-pelan dong. Ini shock, you ruin my day, katanya gitu loh, ya kan. Terus istrinya bingung gitu, maksudnya apa Pak? Gitu loh, ya. Oh, kemudian suaminya pun bilang demikian. Ya lain kali bilang aja si Blacky naik ke atas genteng gitu loh. Terus nanti besokannya kalau saya telepon lagi bilang si Blacky jatuh gitu loh. Terus besoknya lagi kalau saya telepon lagi baru bilang si Blacky sakit gitu loh. Besoknya lagi saya telepon bilang oh si Blacky ada di dokter hewan. Nanti pas sampai rumah baru bilang si Blacky mati gitu loh, ya kan. Istrinya bingung gitu loh, ya kan. Tapi ya dia bilang dia mau belajar lah, dia pun ya sorry Pak, sorry ya saya catat buat lain kali gitu loh, ya kan. Kemudian sebelum suaminya tutup, suaminya bertanya lagi, ngomong-ngomong mamaku gimana kabarnya? Istrinya diam sejenak, kemudian dia bilang, oh ada di atas genteng. Saudara, truth bisa bikin orang shock, ya, bisa bikin orang kaget, bisa bikin orang marah. So we need to handle it well and tell it with love. Otherwise, truth itu akan ditolak oleh orang. Nah saudara, you can handle the truth. And you have to be able to handle the truth. Memang benar ada keadaan di mana kita rasanya tidak bisa handle the truth. Kita tidak bisa terima kebenaran itu. Keadaan di mana hal itu terlalu menyakitkan. Hal itu terlalu kotor, terlalu sadis, ngeri, terlalu belatan. Tapi this truth, saudara, seperti apapun juga, dalam keadaan apapun juga harus bisa kita handle. You have to be able to handle the truth. Because the truth will set you free. The truth will set your family free. The truth will set your friends free. The truth will set your colleagues free. The truth will set your community free. The truth will set your country free. Besok kita akan rayakan kemerdekaan negara kita, Indonesia. No? Semua udah lupa ya, kebanyakan COVID gitu loh. Besok 17 Agustus, saudara, kita akan rayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Indonesia boleh dimerdekakan dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, dan dari penjajahan bangsa-bangsa lain. But only one thing yang masih kita perlukan.
supaya kita ini boleh dimerdekakan. Biar kita boleh dimerdekakan dari korupsi, kita boleh dimerdekakan dari perasaan minder sebagai di bawah penjajah. Kita perlu dimerdekakan dari politik divide et impera. Tahu politik divide et impera? Politik pecah belah. Saudara, kita perlu dibebaskan dari semuanya itu. Kita perlu dimerdekakan dari semuanya itu. Dan saudara tahu apa yang kita butuhkan untuk kita boleh merdeka dari semuanya itu? Kalau di dalam perang kemerdekaan kita pakai bambu runcing. Di dalam perang ini kita perlu kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa membebaskan kita. Hanya kebenaran yang akan memerdekakan Indonesia secara sepenuhnya. And the truth is Jesus. And the truth is His word. Firman-Nya ini adalah kebenaran. Mari kita tundukkan kepala kita, ingin berdoa.